Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akan Ada Misteri nih. Nah, di sini saya akan perkenalkan dulu. Nama saya adalah Mas Kenzi. Di sini saya izin untuk menggantikan Mas Nara untuk menghibur kalian. Ya, semoga kalian menerima saya dengan baik ya. Terima kasih, dan kali ini saya akan membawakan cerita dengan judul Iblis Pencari Gadis, melanjutkan dari cerita yang Mas Nara bawakan. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Setelah itu jenazah pun dikuburkan dekat dengan makam Inem yang baru dikebumikan kemarin. Hari-hari pun berganti. Kampung yang biasanya ramai ketika malam kini menjadi sunyi mencekam atas peristiwa kematian Giman dan Baron. Siti pun yang masih takut akan dihantuinya arwah adiknya Siti. Siti pun mulai mencari orang pintar untuk mengetahui apa sebab dan masalahnya, sehingga mendapatkan teror hantu dari adiknya sendiri. Siti pun mulai pergi ke kampung Sido Mukti, karena di sana ada dukun sakti yang bisa membantu permasalahannya. Dengan modal nekat dan hanya seorang diri, Siti menuju ke rumah alamatnya Mbah Ratno, di mana letak rumahnya jauh dari pemukiman penduduk. Walau hati Siti masih terlihat takut dan ragu, namun Siti menghafazkan rasa takutnya demi mengetahui penyebab kematian adiknya. Tok 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 tok, tok 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 tok. Siti pun mengetuk pintu rumah Mbah Ratno. "Permisi." Tok 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 tok. Pintu pun kemudian terbuka dan Siti mulai dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya. Mbah Ratno pun mulai menyuruh Siti untuk mengikuti Mbah Ratno masuk ke dalam ruangannya, di mana ruangan Mbah Ratno dipenuhi dengan aura mistis, sajen, dupa, dan perlengkapan dukun lainnya yang tertata di atas meja dengan baik. Mbah Ratno pun duduk bersila menghadap Siti. "Mbah, saya minta tolong. Saya diganggu oleh arwah adik saya sendiri. Saya ingin mengetahui apa penyebab kematian adik saya, Mbah," ucap Siti dengan rasa sedih dan air mata berlinang. "Tenangkan dulu hatimu, anakku," ucap Mbah Ratno sembari membakar kemenyan dan menaburkannya ke dalam cawan yang terbakar khusus tempat pembakaran menyan. Bau semerbak kemenyan di mana-mana hingga menusuk ke hidung Siti. Siti hanya terdiam dan melihat apa yang dilakukan Mbah Ratno. Mbah Ratno pun mengambil cawan yang berisi air kembang dan mulai mengeluarkan keris saktinya. Sambil berkomat-kamit, mulut Mbah Ratno membacakan sebuah mantra. Kemudian keris itu diarahkan ke cawan yang berisi kembang. Mbah Ratno pun mulai menerawang atas kejadian yang menimpa Siti. "Adikmu ini sudah menjadi korban tumbal pesugihan ular," ucap Mbah Ratno sambil mengelus jenggotnya. "Makanya adikmu tidak tenang dan mencoba menghantuimu, karena sebab dirimu adikmu menjadi korban pesugihan." "Kok bisa, Mbah? Saya tidak melakukan apapun," jawab Siti dengan perasaan terheran-heran. "Saya ingin mengetahui siapa pelakunya, Mbah," jawab Siti kepada Mbah Ratno. Mbah Ratno pun tidak bisa memberitahu siapa yang melakukan pesugihan tersebut, karena beliau dihalangi oleh siluman itu. Jadi Mbah Ratno tidak bisa memberitahunya. "Mbah tidak bisa memberitahu siapa pelakunya, tapi Mbah akan memberitahu sesuatu kepadamu," ucap Mbah Ratno sambil mengeluarkan cincin batu berwarna hijau. Cincin ini adalah cincin batu mustika buaya rawa. Dengan memakai cincin ini, kamu akan dapat mengetahui siapa yang telah membunuh adikmu dan akan tahu siapa yang telah melakukan ritual pesugihan itu. Di saat kamu tidur, letakkan cincin ini di bawah bantal. Cium 3 kali cincin ini dan tempelkan di kendimu sambil ucapkan keinginanmu di dalam hati. Lalu kamu letakkan di bawah bantal. Maka kamu akan tahu
peristiwa yang akan terjadi. Terima kasih Mbah atas bantuannya, Mbah Ratno. Kemudian Siti pun mengambil cincin yang dipegang oleh Mbah Ratno. Berapa saya harus membayarnya, Mbah? Tanya Siti kepada Mbah Ratno. Cincin ini sangat mahal harganya dan harus dibayar dengan ritual senggama di atas dipan, sebagai bentuk pengikat antara kamu dan jin yang ada di dalam batu cincin tersebut. Kalau kamu ingin memilikinya, maka kamu harus melakukan ritual itu. Jika tidak, maka cincin itu tidak akan berfungsi sama sekali, ucap Mbah Ratno dengan tatapan tajam ke arah Siti. Aduh, bagaimana ini? Syaratnya begitu berat. Apalagi harus bersenggama lagi dengan aki-aki penyet begini. Aku jijik. Melihatnya mana bisa aku menikmatinya, ucap Siti dalam hatinya. Apa tidak ada cara lain, Mbah, selain bersenggama? Ucap Siti sekali lagi dalam meyakinkan Mbah Ratno. Saya bayar pakai uang saja gimana, Mbah? Siti pun kemudian mengeluarkan uang dari dalam tasnya, seraya memberikan kepada Mbah Ratno. Itu adalah syarat yang sangat penting. Ya sudahlah, kalau tidak mau, kamu silakan keluar, ucap Mbah Ratno dengan sangat tegas. Baiklah, Mbah, apapun akan saya lakukan demi membebaskan dendam saya, Mbah. Walaupun berat hati, seraya Siti meneteskan air mata. Siti pun langsung mengikuti arahan dari Mbah Ratno, karena ritual senggama dipan bukanlah ritual biasa yang tinggal berhubungan badan saja, ucap Mbah Ratno dalam meyakinkan Siti agar Siti percaya. Baik, Mbah, saya percaya ucapan Mbah Ratno dan akan mengikuti ritual yang akan Mbah berikan kepada saya. Sekarang buka pakaianmu dan gunakan kain ini untuk menutupi tubuhmu. Siti pun akhirnya membuka pakaiannya dan memakai kain yang diberikan Mbah Ratno. Setelah selesai mengganti pakaiannya itu, Siti pun disuruh masuk oleh Mbah Ratno ke dalam gentong besar yang berisi kembang. Sebelum kamu masuk ke dalam gentong yang berisi air kembang 7 rupa dan kembang macan kera, kamu harus menggunakan cincin batu hijau ini. Olesi badanmu dengan minyak air mata duyung ini. Setelah kamu masuk ke dalam gentong air ini, kamu harus mencium 3 kali batu cincin ini dan pejamkan matamu. Lalu tenggelamkan tubuhmu ke dalam air gentong ini dan berkonsentrasilah agar kamu nantinya bisa masuk ke alam lain dan bertemu dengan penghuni jin batu buaya rawa. Baiklah, Mbah Ratno, ritual ini akan saya lakukan. Siti pun akhirnya masuk ke dalam gentong yang berisikan berbagai macam kembang. Siti mulai mencium batu cincin 3 kali dan memejamkan mata sambil memusatkan pikirannya. Lalu Siti menenggelamkan tubuhnya ke dalam gentong tersebut. Siti tiba-tiba merasakan sedang duduk di suatu tempat yang empuk, cuman Siti belum berani membuka matanya. Bukalah matamu, Siti, ucap seorang yang belum diketahui Siti. Perlahan tapi pasti, Siti mulai membuka matanya dan melihat di sekelilingnya. Siti seakan berada di dalam ruangan yang indah dan ranjang yang penuh dengan taburan bunga mawar. Di mana aku ini? Begitu indah sekali tempat ini. Ruangan yang begitu indah, seperti singgasana kamar pengantin raja, ucap Siti dalam hati. Matanya tertuju pada sang pangeran yang bermahkotakan emas. Orangnya tampan rupawan dan tubuhnya atletis. Sang pangeran pun tersenyum dan mulai mendekati Siti di atas ranjang. Akulah sang pangeran Anggoboyo, penghuni cincin yang kamu pakai. Di situ Siti mulai sadar atas apa yang dikatakan oleh Mbah Ratno. Siti pun mulai berbicara kepada pangeran Anggoboyo. Untuk saat ini, apa yang harus saya lakukan, pangeran? Dan bagaimana saya akan membalaskan dendam
atas kematian adik saya Inem," ucap Siti kepada Pangeran Anggoboyo. "Kamu tenang saja Siti, asalkan kamu bisa memenuhi hasratku, maka aku akan membantumu." Siti pun mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Pangeran Anggoboyo. Siti pun kemudian turun dari ranjang pengantin dan mulai mendekati Pangeran Anggoboyo. Siti mulai melepaskan pakaian Pangeran Anggoboyo satu persatu. Pangeran Anggoboyo pun melepaskan kain penutup Siti. Sentuhan bibir Pangeran Anggoboyo membuat Siti melayang tinggi ke udara. Siti pun membalas sentuhan bibir Pangeran Anggoboyo. Tangan Siti pun mulai bermain-main di dada bidang Pangeran Anggoboyo, membuat Pangeran Anggoboyo mendesak keenakan. Kemudian tangan Siti perlahan-lahan turun ke bawah dan menyentuh pustaka kejantanan Pangeran Anggoboyo. Kejantanan Anggoboyo sungguh besar, panjang dan kokoh, sehingga tak henti-hentinya tangan Siti memaju mundurkan ke benda pusaka milik Pangeran Anggoboyo. Pangeran Anggoboyo pun langsung melepaskan ciumannya dan menyuruh Siti untuk berlutut agar Siti bisa memuaskan kejantanan sang pangeran. Pangeran pun kemudian mulai mengarahkan benda pusaka miliknya ke dalam mulutnya Siti. Siti yang kegirangan pun mulai menikmatinya dan menggerakkan mulutnya secara berirama maju mundur. "Nikmatnya Siti, sentuhan bibir indahmu." Mendengar pujian itu, Siti semakin bersemangat dan seakan tidak ingin melepaskannya. Pangeran pun kemudian menyuruh Siti berdiri dan mulai meraba tubuh Siti ke atas ranjang yang dipenuhi dengan taburan bunga. Siti pun mulai membuka kedua pahanya agar benda pusaka sang pangeran bisa masuk dengan begitu mudahnya ke dalam lubang gua miliknya. Akhirnya benda pusaka milik sang pangeran mulai menerobos masuk dan mulai membuat gerakan maju mundur. Siti pun kemudian merasa kenikmatan saat benda pusaka sang pangeran mulai menyentuh dinding rahim milik Siti. Gerakan maju mundur sang pangeran membuat Siti melayang dan haus akan belayang. Pangeran begitu sangat pandai dalam menggoyangkan batanya, membuat Siti mendesah-desah kenikmatan. Tubuh Siti pun mulai bergetar secara hebat, seakan-akan ada sesuatu yang ingin keluar. Siti pun kejang-kejang kenikmatannya di saat menerima hujaman benda pusaka milik sang pangeran. Begitu juga dengan sang pangeran mulai mempercepat gerakannya, seakan ada yang ingin dikeluarkan dari benda pusaka milik sang pangeran. Ya, cairan susu kental pun keluar dari benda pusaka sang pangeran yang mulai memenuhi lubang gua milik Siti. Mereka bercinta di atas ranjang begitu mesra dan sangat lama, sampai-sampai darah keluar dari lubang gua milik Siti. Namun Siti tidak merasakan sakit sedikit pun, dan hanya rasa nikmat yang didapatkan oleh Siti. Pangeran Anggoboyo pun mulai turun ke arah selangkangannya dan menghisap darah yang keluar dari lubang gua milik Siti hingga bersih, dan Siti tidak merasakan kesakitan. Yang dirasakan Siti hanyalah rasa gelisah, rasa geli-geli basah. Setelah selesai, pangeran pun menyuruh Siti memejamkan matanya. "Nanti kamu akan diberitahu oleh Mbak Ratno." "Baik pangeran," ucap Siti sambil memejamkan mata. Kemudian Siti pun perlahan membuka matanya. Tiba-tiba dia sangat terkejut karena badannya tidak bisa digerakkan, dikarenakan Siti sedang digagahi oleh Mbak Ratno. Tak terasa air mata Siti mengalir dan membasahi pipi. Awalnya Siti sangat benci dengan apa yang dilakukan Mbak Ratno, tetapi entah mengapa rasa kecewanya berubah menjadi rasa nikmat, di mana Mbak Ratno sangat pandai dalam menggerakkan tubuhnya. Ditambah Siti merasa sesak di lubang kenikmatannya. Terasa pisang Ambon Mbak Ratno memiliki ukuran yang sangat besar. Cairan kenikmatannya pun mulai tumpah
dan membasahi lubang gua milik Siti. Siti yang sudah terlanjur basah dengan kejadian tersebut, kemudian langsung duduk sembari memakai pakaiannya. Siti pun duduk bersila dan mulai mendengarkan arahan dari Mbak Ratno. Cincin yang kamu gunakan itu selain bisa mengetahui siapa yang membunuh adikmu, kamu juga bisa mengetahui sebab kematian seorang dengan menyentuh jasad mayat tersebut. Cukup saja kamu yang mengetahui, dan jangan beritahu siapapun tentang keajaiban cincin ini. Dan ingat Siti, ada satu pantangan yang harus kamu hindari. Jika kamu sedang melakukan hubungan badan, sebaiknya cincin batu yang kamu gunakan harap dilepas. Jika pantangan itu kamu lakukan, maka kamu akan mati, dan jiwamu akan menjadi bujak raja siluman Rawaboyo. Ucap Mbah Ratno kepada Siti dengan penuh keseriusan. Kamu sudah bisa boleh pulang Siti, dan ikuti perintah yang telah kuberikan, dan jangan sesekali kamu langgar. Baik Mbah, semua larangan yang Mbah berikan akan Siti ikuti, dan saya akan mengingatnya Mbah. Kemudian Siti pun langsung memakai cincin pemberian dari Mbah Ratno. Seketika tubuhnya yang dari tadi lemas dan sedang capek langsung kelihatan bugar. Aura kecantikan Siti semakin bersinar. Sungguh ajaib cincin ini, dan tidak sia-siakan aku melakukan ritual senggama dipan, ucap Siti sambil meminta izin pulang. Kemudian Siti pun berlalu pergi meninggalkan rumah dukun itu. Suasana kampung sekarang mulai terlihat agak sunyi, tidak seperti biasanya. Apalagi semenjak kematian 2 orang warga yang digigit ular. Siti pun sampai ke rumah dan langsung menuju ke kamar. Kemudian langsung merabah tubuhnya di atas ranjang. Kemudian langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Basuki pun lagi menikmati kekayaan yang dia dapatkan dari hasil pemujaan terhadap Nyai Bloro. Dia mulai memberikan barang-barang mewah dan akan membeli sebuah mobil yang baru yang akan dihadiahkan oleh calon istrinya, yaitu Desi, anak tunggal dari keluarga tuan tanah, yaitu Pak Ronggo. Basuki dan Bowo pun langsung bergegas pergi ke showroom mobil. Kemudian langsung melihat-lihat mobil baru yang tersusun rapi di showroom tersebut. Setelah Basuki membeli mobil mewah itu, kemudian pembayarannya pun sudah dilakukan. Basuki dan Bowo langsung membawa mobil tersebut, kemudian mengantarkannya ke rumah Pak Ronggo. Pak Ronggo pun tiba-tiba terkejut karena ada 2 mobil yang datang ke rumahnya. Pak Ronggo pun sempat berpikir, tamu jauh dari mana ini? Ucap Pak Ronggo dalam hati. 2 mobil baru mulai terparkir di depan rumah Pak Ronggo. Pak Ronggo yang melihatnya kemudian langsung memanggil istri dan anaknya dari halaman depan rumahnya. Desi dan ibunya pun keluar ketika mendengar teriakan ayahnya yang memanggil dirinya. Desi pun akhirnya keluar rumah dan menghampiri ayahnya dan mulai bertanya kepada ayahnya, "Siapa yang datang ke rumah ya?" Sambil memperhatikan mobil baru yang terparkir di depan rumahnya. Desi pun mengamati dengan sesama 2 mobil tersebut. Ternyata yang keluar dari mobil baru tersebut adalah Basuki dan supirnya Bowo. Desi dan keluarganya Pak Ronggo ternganga dan senang hati karena yang datang adalah calon mantunya. "Bapak kira tadi siapa yang datang? Soalnya mobilnya beda dengan mobilmu," ucap Pak Ronggo kepada calon mantunya, yaitu Basuki. Basuki dan Bowo pun akhirnya duduk di kursi yang sudah disediakan oleh Pak Ronggo. "Iya Pak, saya bosan dengan mobil yang lama, makanya saya beli 2 mobil sekaligus, di mana 1 mobilnya akan saya hadiahkan untuk calon istriku, yaitu Desi," ucap Basuki dengan gaya ncis sambil melemparkan senyuman ke arah Desi.
Pak Ronggo dan keluarganya, begitu juga dengan Desi, merasakan bahagia dan senang karena mendapatkan hadiah mobil. "Terima kasih Mas Basuki," ucap Desi, sambil mencium dan memeluk Basuki. Desi sangat senang dengan hadiah yang diberikan Basuki. "Desi mau mobil yang warna merah ya Mas?" ucap Desi sambil memegang mobil pemberian Mas Basuki. Basuki pun kemudian menyerahkan kunci mobilnya kepada Desi. "Ini kunci mobilnya sayang," ucap Basuki kepada Desi. "Tapi Desi belum bisa mengendari mobil Mas. Nanti ajarin ya Mas," ucap Desi. "Tenang saja sayang, nanti Bowo yang akan mengajari kamu naik mobil," ucap Basuki sambil mentepuk pundak sopirnya Bowo. "Baik Tuan, nanti saya akan mengajari Nyonya mengendari mobil," jawab Bowo kepada Basuki. Desi kemudian membuka pintu mobil dan mulai masuk ke dalam untuk melihat isi di dalam mobil yang telah dihadiahkan untuknya. "Jadi, kapan Desi diajarin naik mobilnya Mas? Desi sudah gak sabar pengen mengendari mobil barunya." "Hari ini pun bisa," ucap Basuki kepada Desi. "Bowo, tolong ajarin Nyonya menyetir mobil," perintah Basuki kepada sopirnya Bowo. "Saya masih ada urusan dengan calon bapak mertua," ucap Basuki kepada Bowo. Desi dan Bowo mulai masuk ke dalam mobil. Bowo pun mulai mengajari dasar-dasar dalam mengendari mobil. Bowo pun terkesima dengan kecantikan calon nyonyanya, sambil curi-curi pandang ke arah Desi. Desi pun kemudian mendengarkan arahan dari Bowo, sambil melemparkan sedikit senyuman kepada Bowo. Bowo jadi salah tingkah dan agak grogi mengajari Desi. Desi yang mengetahui hal itu menganggap hal yang biasa dan tidak menghiraukan supirnya Basuki. "Terima kasih Nak Basuki atas hadiahnya yang telah kamu berikan. Maafkan Bapak yang dulu pernah mengusirmu dan tidak merestui hubungan kalian," ucap Pak Ronggo yang sedang berbicara dengan Basuki, calon mantunya. "Tidak usah difikirkan Pak, yang berlalu biarlah berlalu." Basuki pun langsung mengeluarkan amplop dari tasnya yang berisikan uang dan memberikannya kepada Pak Ronggo. "Ini Pak, saya beri Bapak uang untuk keperluan Bapak," ucap Basuki sambil meletakkan amplop di atas meja. "Tidak usah repot-repot Nak," ucap Pak Ronggo. "Udah Pak, terima saja. Anggap saja sebagai uang jajan untuk Bapak." Pak Ronggo pun membuka amplopnya. Ternyata isinya uang lembaran merah sebanyak 30 juta. Mobil pun melaju dengan pelan ketika Desi sedang belajar naik mobil dengan Bowo. "Mas Basuki, saya mau keliling dulu ya belajar naik mobil bersama Bowo," ucap Desi dengan penuh semangat. "Hati-hati sayang," ucap Basuki sambil melambaikan tangan kepada Desi. Basuki pun tidak terlihat cemburu melihat Desi dan Bowo sedang belajar mengendari mobil. Karena Basuki hanya menganggap itu hal biasa dalam belajar mengendari mobil. Basuki pun tak mau ambil pusing, karena Basuki masih berbincang-bincang dengan orang tuanya Desi. Bowo pun mulai menutup kaca pintu mobilnya dan berlalu pergi meninggalkan Basuki. Desi yang begitu semangat sampai tidak sadar kalau Bowo sedang memperhatikannya. "Sungguh cantik dan seksinya calon istri Tuan Basuki. Ingin rasanya aku menyentuhnya," ucap Bowo dalam hati. Dalam hati Desi pun mulai berkata-kata, "Sungguh tampan supirnya Basuki ini, apalagi badannya kekar, berotot. Tapi dia hanyalah seorang supir." Desi pun menepis pemikiran itu dan mencoba fokus belajar mengendari mobil barunya. "Gimana Nyonya? Apakah sudah paham?" ucap Bowo kepada Desi. "Sudah, cuman mesti sering-sering belajar lagi biar mahir," ucap Desi sambil menatap Bowo dengan tatapan yang penuh arti. "Ya sudah Nyonya, nanti kalau Nyonya sudah sah jadi istri Tuan, Bowo semuanya akan Bowo ajarin untuk Nyonya," ucap Bowo sambil melemparkan senyuman ke arah Desi.
sampai membuat Desi salah tingkah. Setelah selesai berkeliling mengendarai mobil, Desi pun dan Bowo mulai pulang menuju rumah. Bowo dan Desi pun akhirnya turun dari mobil dan menghampiri Basuki, calon suaminya. "Terima kasih sayang atas hadiahnya. Desi sangat suka dan semakin sayang sama Mas Basuki," ucap Desi sambil memeluk Basuki dari belakang. Orang tua Desi hanya tersenyum-senyum melihat kedekatan Basuki dan Desi. "Ya sudah nak Basuki, lanjutkan ceritanya dengan Desi. Bapak dan ibu mau masuk ke dalam rumah," ucap Pak Ronggo sambil berlalu pergi bersama istrinya menuju masuk ke dalam rumah. Bowo pun mulai masuk ke dalam mobil, sementara Basuki dan Desi sedang berciuman. Basuki pun melepaskan ciumannya kepada Desi, karena Basuki tidak mau dilihat orang-orang dan segan kepada keluarga Desi. "Mengapa dilepas ciumannya, Mas? Apa tidak kangen sama saya, Mas?" ucap Desi. "Bukan tidak kangen. Hanya saja tidak enak kalau berciuman di sini. Apa kata orang nanti? Nanti kalau ada waktu baru kita bercinta lagi," ucap Basuki sambil memeluk Desi. "Mas pergi dulu ya, karena ada urusan kerja di luar kota. Minggu depan Mas akan kemari lagi untuk menemui kamu sama Bapak." Basuki pun akhirnya pergi berpamitan dan langsung menuju ke arah mobil. Bowo pun kemudian turun dari mobil dan membukakan pintu mobil Tuan Basuki. Basuki melambaikan tangan sambil berlalu pergi meninggalkan rumah Desi. Di dalam mobil, Basuki pun mulai bercakapan dengan Bowo. "Gimana tadi Bowo belajarnya? Apakah Desi sudah pandai belajar mengendari mobilnya?" ucap Basuki sambil memulai percakapan. "Sudah bisa Tuan, cuman perlu beberapa hari lagi belajarnya, agar Nyonya bisa lebih mahir lagi Tuan mengendari mobilnya," ucap Bowo sambil meyakinkan Tuan Basuki. "Ya sudah, nanti kalau kita ke sana lagi, kamu ajarin Nyonya sampai pandai," ucap Basuki. "Sekarang kita pulang ke rumah." Bowo pun kemudian langsung bergegas pergi pulang mengendari mobil barunya yang dibeli Tuan Basuki. Mereka pun akhirnya sampai ke rumah. Bowo langsung mengarahkan mobilnya ke dalam garasi mobil. Penat sekali rasanya badan Basuki. Basuki pun langsung menuju ke kamarnya dan langsung merebahkan badannya. Di atas ranjang, Basuki pun mulai melepaskan pakaiannya dan hanya mengenakan celana boxer. Basuki pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Basuki pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Bowo pun kemudian langsung menuju ke kamarnya, lalu mulai membersihkan badannya. Setelah terasa bersih, Bowo pun kemudian langsung naik ke atas ranjang dan merebahkan tubuhnya, sambil membayangkan wajah calon nyonyanya. Bowo pun berhayal sedang berjumpa kasih dengan Desi. Setelah selesai membayangkan hal yang indah itu, Bowo pun kemudian akhirnya tertidur pulas tanpa menggunakan pakaiannya. Bowo bermimpi sedang bercinta dengan Desi. Begitu indahnya sentuhan bibir Desi, membuat Bowo tidak ingin melepaskan pelukan Desi. Tangan Bowo pun mulai meraba-raba dan mulai menyentuh dengan lembut gunung kembar milik Desi. Desi yang melenguh kenikmatan membuat Desi mendesah sambil meraba pisang Ambon milik Bowo. Bowo yang tidak tahan dengan sentuhan Desi langsung merebahkan Desi di atas ranjang dan mulai membuka kedua pahanya Desi, agar Bowo bisa dengan mudahnya memasukkan pisang Ambonnya ke dalam lubang gua larangan punya Desi. Desi yang tidak sabar langsung memegang tubuh Bowo dan mulai mengarahkan masuk ke dalam goa miliknya. Bowo pun mulai menggoyangkan pinggulnya, maju mundur secara perlahan, sambil menikmati betapa hangat goa larangan punya Desi. Kenikmatan itu membuat Bowo mabuk kepayang, apalagi jepitan goa larangannya milik Desi yang begitu hangat. Seakan-akan Bowo ingin memuntahkan cairan lahar ke dalam goa larangannya.
ketika sedang menikmati goyangan pinggul sambil menyentuh gunung kembar milik Desi. Tiba-tiba Bowo dikejutkan dengan pintu kamarnya yang terbuka dan melihat Pak Basuki yang murka. Bowo pun panik karena Pak Basuki langsung berlari dan menusuk Bowo dengan pisau yang dibawa Pak Basuki. Bowo pun menjerit kesakitan. "Ampun Pak Basuki!" Basuki pun menusuk Bowo berulang kali. Bowo pun akhirnya tersadar dari mimpinya. Nafas Bowo pun tersengal-sengal dan keringatnya membasahi tubuh Bowo. Ternyata itu semua hanya mimpi. Kukira tadi kenyataan. Kalau nyata, pasti sudah mati aku. Bowo pun langsung duduk sambil mengelap keringat yang membasahi tubuhnya. Bowo yang tidak menggunakan pakaian pun langsung bangkit dari ranjang tempat tidurnya. Langsung berdiri menuju ke kamar mandi dan mulai membasuh tubuhnya dengan air. Sambil mandi, Bowo pun sambil berbicara di dalam hati. Pak Basuki ini bisa-bisanya mengganggu saya yang sedang asik bercinta dengan calon istrinya, ucap Bowo sambil menyabuni tubuhnya agar wangi. Habis itu, Bowo pun kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuhnya dan air seketika membasahi tubuh atletisnya yang membuat dia merasa segar kembali. Setelah selesai, Bowo pun menyudahi mandinya dan mulai berpakaian dengan rapi. Karena hari ini Bowo ada jadwal untuk mengantarkan Pak Basuki ke kampung halamannya untuk melihat kondisi rumah dia dulu. Tak lupa Bowo menyemprotkan minyak wangi ke seluruh tubuhnya agar lebih fresh dan harum sepanjang waktu. Bowo pun kemudian mulai menghampiri Basuki yang sudah bersiap-siap menunggunya. "Saya nanti di sana, kemungkinan Sabtu Minggu. Nanti kalau sudah selesai, kamu saya hubungi dan jemput saya di tempat biasa," ucap Basuki kepada sopirnya yaitu Bowo. Bowo pun mulai melajukan mobilnya dan menuju ke arah kampung halaman Pak Basuki. Setelah sampai, Bowo pun mulai mengikuti arahan yang sudah diperintahkan oleh Basuki. Basuki pun pulang ke rumah halamannya, namun tidak melihat Ratih. Ternyata Ratih sedang pergi bersama ibunya ke pasar, dan ayahnya pergi membajak sawah. Basuki menunggu di depan rumah Ratih sambil tiduran di kursi. Sementara itu, Bowo yang sudah sampai ke rumah tuan mulai merebahkan tubuhnya sambil beristirahat dengan sembari mendengarkan musik kesukaannya. Ratih pun pulang bersama ibunya habis dari pasar. "Ratih, coba kamu lihat siapa pemuda yang tidur di kursi," jawab ibunya Ratih sambil membawa belanjaan. Ratih pun kemudian mulai membalikkan tubuh seseorang yang sedang tertidur. "Oh, ternyata Mas Basuki, Bu," jawab Ratih kepada ibunya. Ratih pun mulai membangunkan Mas Basuki yang sedang tertidur. "Mas, bangun Mas," sambil menepuk pundaknya Mas Basuki. Mas Basuki pun terbangun dari tidurnya. "Oh, kamu sudah pulang ya Ratih? Mas tungguin dari tadi. Sudah hampir 1 jam," ucap Basuki sambil mengucek kedua matanya sambil tersenyum kepada Ratih. Basuki pun langsung memberikannya oleh-oleh kepada ibu Ratih. "Ini Bu, oleh-olehnya. Tadi Basuki beli buat ibu." Basuki pun langsung memberikannya kepada ibunya Ratih. "Terima kasih Nak Basuki atas oleh-olehnya," jawab ibunya Ratih. "Silakan masuk dulu Mas, istirahat di dalam," ucap Ratih dengan bahagia. "Mas mau istirahat di rumah saja Ratih? Mas mau ambil kunci rumah yang Mas titipkan kepada Ratih?" Ibu Ratih pun masuk ke dalam rumah sambil membuatkan minuman untuk disuguhkan kepada Basuki. Nak Basuki, jangan pulang dulu. Duduk dulu sini. Ibu sudah buatkan teh. Mari sini duduk," ucap Ibu Ratih sambil membawakan beberapa gelas teh untuk diminum. Basuki pun akhirnya menghentikan langkah kakinya untuk pulang ke rumah dan menghampiri ibunya Ratih untuk minum teh bersama. "Bagaimana pekerjaannya Mas? Lancarkah di kota?" ucap Ratih sambil meminum tehnya. "Ya kadang lancar,
kadang juga tidak, tergantung job kerjanya. Ada tidak, namanya juga kerja, sebagai kuliah begitu. Jawab Basuki sambil menikmati hidangan yang disiapkan oleh ibunya Rati. Oke, dan sampai di sini dulu kelanjutan ceritanya. Nantikan cerita selanjutnya di part berikutnya. Mohon maaf dari Mas Kenzi untuk pembawaan ceritanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau pembawaan ceritanya kurang seenak Mas Nara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.